Andi Fahrizal, Ya. biasa dipanggil Daeng, nama top ya. Rijal Daeng. Rijal Daeng. Ini nama yang sudah tak asing kan buat saya. Saya malah justru nggak tahu nama aslinya siapa. Ya itu kali nama topnya ya, Rak. Itu nama panggilan kerennya itu. Keren ya. Situasi yang tidak menentu sampai hari ini kan, kita nih masih momok corona nih selalu menghantui kita. Kita ini seharusnya bagaimana sih sebenarnya? Ya, kalau saya pribadi, hal yang paling penting itu kita harus mampu membunuh rasa takut itu dulu. Membunuh rasa takut, tetapi mengedepankan prinsip-prinsip kewaspadaan. Iya. Kita harus waspada karena kita sesungguhnya ini perang, ya kalau kita menyebutnya perang, ini adalah perang melawan sesuatu yang ada dalam ketiadaan. Tidak jelas. Tidak jelas. Ya, yang kita tahu sampai hari ini kan memang obatnya belum ketemu nih, belum ada vaksin. Terus orang-orang yang sembuh ini dikasih obat apa sebenarnya ya? Ya, yang saya tahu memang obatnya adalah hanya sebatas untuk meningkatkan imunitas tubuh si pasien, vitamin gitu lah, kemudian buah-buahan. Ya memang seperti itulah saya pikir jalannya, karena obatnya belum ada, boro-boro vaksinnya gitu. Iya, ini kan setengah lulu lantah juga ya bro ya. Artinya jalan banyak ditutup, pasar-pasar, bukan pasar ya, tempat-tempat bisnis juga ditutup ini kan. Rumah ibadah juga ditutup. Ini kan luar biasa sekali. Tetapi begini, ada bagusnya kita untuk tetap percaya bahwa ilmu pengetahuan itu bisa menjawab itu. Iya. Ya, jadi ada laboratorium yang bisa mendeteksi bahwa virus ini memang betul ada gitu. Begini, kalau kita bicara virusnya kita bingung. Tetapi kalau kita sebenarnya bukan virusnya yang membuat kita bingung, karena saya katakan bahwa dari sisi saintis itu bisa dideteksi. Yang membuat kita bingung sebenarnya adalah kebijakan ya. Jadi bagaimana, apa sebenarnya yang harus kita lakukan dalam kaitannya untuk memutus mata rantai penularan virus ini. Iya. Nah itu yang terpenting. Nah kita kan melihat sekarang dari sekian bulan, hampir kita memasuki 3 bulan ya. Iya. Ya sudah ya bulan ketiga kita berjalan ini dan berjibaku dengan satu virus ya yang sudah menjadi pandemi. Kemudian sampai hari ini sebenarnya belum berjawab. Kita melihat kan trennya sekarang tiap hari gugus tugas nasional selalu mengumumkan bahwa setiap hari ternyata tidak ada tuh angka yang menunjukkan tanda-tanda bahwa kita akan mulai turun, akan selesai gitu selesai, ya. Justru ya? Nilainya naik terus ya kan. Ya. Artinya tingkat kematian memang lebih rendah dari tingkat yang sembuh ya. Tapi jumlah orang yang terpapar corona ini kan justru naik terus nih. Terus ya. Ya itu mengindikasikan bahwa barang ini masih ada gitu. Barang ini masih ada. Masih ada ya. Kita bicara kota Pontianak sebagai sentral kan, kota Pontianak kan sentralnya Kalimantan Barat nih bro. Ya. Sebagai terhadap kebijakan pemerintah sendiri, kota Pontianak seperti wali kota sendiri itu bagaimana sih? Ya dari awal kan sebenarnya kita sudah tahu bahwa pemerintah itu gamang sebenarnya. Artinya ada sesuatu yang tidak disangka-sangka, yang kehadirannya tiba-tiba seperti air bah, dan kemudian itu menunjukkan bahwa kita tidak siap menghadapi itu. Nah itu nampak dari kebijakan-kebijakan yang mulai muncul, kadang tumpang tindih antara kebijakan pusat sama kebijakan di tingkat daerah, artinya dari provinsi ke kota. Iya. Nah di Pontianak itu kan begitu wabah ini mulai merebak gitu, dan kita sudah dipastikan bahwa warga Pontianak ada yang terpapar COVID-19. Pemerintah merespon, ya memang harus direspon. Ibaratnya kalau kapal bocor ini kan tidak mungkin kita mau diam saja. Dari jumlah data yang disampaikan oleh pemerintah, ini kan saya anggap ada ketidakjujuran pemerintah nih dalam menyampaikan data. Artinya orang yang terpapar atau yang terkena virus corona ini kan tidak pernah tahu alamatnya di mana, bro. Ya.
Itu apa penyebabnya? Kok pemerintah tidak mau membuka itu? Justru kalau kita tahu, misalnya si A alamat ini terkena corona, kan kita bisa juga siaga dan siap-siap, bro. Iya. Tapi justru pemerintah tidak menyampaikan ini kalau saya melihat. Karena saya belum pernah melihat nih ya, apa karena saya yang kurang informasi atau apa. Tapi saya belum pernah melihat pemerintah menyampaikan saudara ini terkena corona dengan alamat ini, kan belum pernah disampaikan. Iya. Ada fakta menarik hari ini yang bisa kita lihat ya. Iya. Itu dulu, jadi kita ambil dari studi kasus ya. Iya. Bupati Melawi dan Ya, keluarganya Pak Panji itu mengumumkan secara terbuka melalui channel YouTube. Iya. Dan kemudian mendapat disebarkan juga melalui gugus tugas bahwa dirinya dan keluarga itu positif, hasil uji swab itu positif Corona ya? dan dia umumkan ke publik. Nah, ada proses pembelajaran sebenarnya bisa kita petik dari kebesaran hati seorang Panji yang mau mengumumkan dirinya bahwa saya COVID. Nah, apa pembelajaran itu? Yang pertama adalah virus ini masih ada, itu satu. Iya. Itu satu. Kemudian yang kedua, orang lain bisa waspada karena dia tahu bupatinya terpapar. Iya. Jadi orang-orang yang di sekitar pemerintahan tahu bahwa pimpinannya kena. Seperti Pak Panji hari ini lakukan, saya apresiasi dulu ya buat Bupati Melawi kan, Ya. kalau nggak salah. Artinya dia sudah berani menyelamatkan orang-orang di sekitarnya dulu. Jadi orang bisa jaga-jaga nih. Kalau orang yang sudah kena corona, kita kan nggak mungkin berani terlalu dekat juga. Nah ini kan jadi pembelajaran nih. Nah kenapa di pemerintahan kita juga nggak menyampaikan seperti itu? Iya, itu sudah kita diskusikan juga ya dengan gugus tugas di provinsi. Di sana juga ada Kepala Dinas Pak Harison Asro ya, Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Barat. Nah intinya bahwa sebenarnya semua ini tersandung dengan etika kedokteran. Etika kedokteran ini tidak membolehkan mengumumkan si pasien yang terkena virus atau wabah ya ke publik. Nah ini sebenarnya hanya memegang, ini protokol sebenarnya. Protokol protokol ya, artinya ada kode etik yang dipegang oleh para dokter untuk tidak boleh memberitahukan alamat yang lengkap. Ibaratnya juga sama seperti misalnya ada tindakan asusila terhadap seorang anak misalnya, yang tidak boleh kita sebut identitasnya secara terang benderang. Nah, apapun kasusnya akan beda ketika yang terpapar ini mengumumkan sendiri dirinya. Seperti ini kan halnya Pak Panji. Ini kan ketidaktahuan kita sebagai warga. Kalau kami ya berhak dong bertanya. Artinya kita mau tahu sendiri. Seperti Tanjung Hilir kan hari ini kosong nih. Hari ini Tanjung Hilir ini tidak ada orang yang kena corona. Artinya 0 ya. Tapi pada waktu itu ada 1 orang. Tapi sudah meninggal kayaknya. Cuman kita nggak tahu yang sebelah mana orang yang terkena ini. Nah kita karena saking takutnya corona ini, justru kita kalau nggak tahu kan repot juga nih bro. Seperti yang di awal kita sampaikan tadi, bahwa corona ini kan sesuatu yang seperti tidak ada, tapi ada. Ini persoalan kan? Inilah persoalan yang sebenarnya makanya kalau saya sedari awal saya sudah katakan bahwa tidak ada pilihan lain bagi masyarakat itu adalah mari kita untuk membunuh rasa takut itu, ya. Kita bunuh rasa takut itu, kemudian mengedepankan prinsip-prinsip kewaspadaan. Artinya kenapa? Kebanyakan orang ini imunitasnya mulai menurun, kekebalan tubuhnya mulai drop, itu hanya gara-gara dihantui oleh rasa takut. Jadi jangan sampai rasa takut itu yang akan membunuh kita, bukan coronanya. Tapi kita cuma baru takut, sudah drop duluan gitu. Karena takut itu salah satu penyakit juga. Iya, itu dia. Yang saya tahu ke teman-teman jurnalis ini sangat gencar sekali loh ngirim bantuan sosial ke warga. Ini luar biasa. Dan itu dapat dari sumbangan atau bagaimana? Atau urunan tiap anggota itu bro, kok kuat sekali kayaknya. Bahkan yang saya tahu nih, anak-anak rumah jurnalis ini sudah melakukan bagi-bagi sembako ini sebelum pemerintah melakukan loh. Jadi kawan-kawan ini selalu melihat ketika sebuah isu mulai tren, kemudian dikompilasi dengan
kira-kira seperti apa respon pemerintah Iya. di dalam menyikapi sebuah isu yang sedang berkembang. Nah, tentu ada kebijakan-kebijakan ya. Nah, kebijakan-kebijakan ini salah satunya yang kemudian dikeluarkan itu adalah social distancing, pembatasan sosial. Ya. Iya. Jadi pemerintah ternyata tidak menggunakan undang-undang karantina, tetapi menggunakan undang-undang darurat. Nah, inilah yang disebut dengan darurat sipil. Darurat sipil. Darurat sipil. Makanya kenapa? Ya sebenarnya ini politis juga. Kalau dia menggunakan undang-undang karantina, artinya kita lockdown. Iya. Nah, kalau lockdown artinya ini kan karantina wilayah itu. Mengarantina sebuah wilayah, maka pemerintah punya kewajiban mutlak untuk menanggulangi atau menanggung semua hajat hidup orang yang terkena itu, yang terkena kebijakan. Artinya makan, minum semua ditanggung ya? Semua ditanggung. Tapi hari ini kan enggak nih. Tidak. Jadi hari ini yang dilakukan itu adalah, makanya pemerintah mengeluarkan kebijakan itu adalah pembatasan sosial, social distancing. Sesungguhnya sebenarnya kurang lebih, cuma dia lebih lunak. Nah, pembatasan sosial lunaknya di mana? Begini, kita masih punya kesempatan untuk jalan-jalan. Iya. Masih bisa tuh jalan. Nah, tetapi hanya dibatasi jaraknya. Pembatasan jarak ini kemudian dikampanyekanlah, diimbaulah, Anda silakan bekerja dari rumah, kemudian beribadah dari rumah, beribadah di rumah, belajar dari rumah, semua dari rumah. Nah, pertanyaan kami waktu itu adalah, yang mengganggu kami waktu itu adalah, apakah setiap warga negara Indonesia atau warga Pontianak ini punya hak kerja dari rumah? Iya. Maka jawabannya adalah tidak. Di sana ada tukang. Iya. Di sana ada marbot masjid. Di sana macam-macam ya. Hari buruh lepas banyak juga kan, bukan pegawai. Kan pegawai. Ya, kalau yang pegawai, yang karyawan tetap gitu. Oke, kerja administrasi bisa di rumah. Jurnalis, apakah dia bisa kerja dari rumah? Nggak bisa. Semua harus ke lapangan. Nah, oke, tidak usah jurnalis. Buruh harian atau tukang bangunan saja. Iya. Dia mau mendirikan rumah, pasti keluar. Nah, Ya. dia upahnya itu upah harian. Iya. Upah harian. Kalau dia tidak kerja, Nggak tak diupah. dapat duit dia. Iya. Nah, sekarang bagaimana dia mau menghidupi anak dan istrinya di rumah, sementara dia disuruh di rumah? Iya. Kan ini masih banyak nih ya warga yang menjerit soal tidak menerima bantuan. Nah, ini sebenarnya kapasitas pemerintah untuk menjawab. Akan tetapi, bagaimana kira-kira seharusnya pemerintah itu bersikap untuk supaya mengatasi hal-hal bantuan seperti ini biar tidak carut marut lagi? Iya, ini soal data ya. Iya. Pemerintah punya data BPS, ya. Kemudian data ini tentu saja belum ada pemutahiran. Ya, artinya dipakai itu data 5 tahun. Data 5 tahun. Nah, ya, data 5 tahun yang lalu. Pendataan selalu 5 tahun sekali kan. Nah, kemudian kebijakan yang keluar itu adalah memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak pandemi COVID. Iya. Ya kalau bicara dampak, semua berdampak ini bro. Termasuk saya juga dampak dong. Ini persoalannya. Jadi sekarang yang mau dibantu itu siapa? Apakah orang miskin? Iya. Atau orang yang terdampak? Nah, kalau bahasanya orang miskin, ya jelas. Itu mudah. Tetapi itu pun harus di-upgrade kembali. Data yang 5 tahun itu. Kuncinya di mana? Ada di Simpul. Di tingkat tapak itu data itu. Ada di RT-RT, ada di kelurahan, ada di desa. Karena juga saya melihat RT-RT juga banyak menjerit juga kan persoalan ini. Pasti. Nah, ini yang saya bilang. Ada hal yang harusnya bisa dikedepankan, didahulukan. Tetapi kebijakan-kebijakan lain yang didahulukan. Ya, hal yang urgen yang harusnya pemerintah itu menyasar sampai ke tingkat tapak, sampai ke RT-RT, ke kelurahan, ini tidak dilakukan. Berarti pemerintah ini hanya menerima laporan, bro? Ya, dia punya data, basis data ya saya maksudin. Basis data itu kan pastilah, semua berbasis data. Pemerintah juga punya data, tetapi ini kan belum di-upgrade. Iya. Ibarat ponsel nih, kalau sudah kadaluarsa ini, jadi dia belum di-upgrade. Bisa hang nantinya kalau tidak di-upgrade. Artinya petugas pemerintah itu
belum turun Belum. ke lapangan Ya, melihat yang iya. sebenarnya. Artinya ada upgrade itu tadi. Ya, kemudian apa lagi? Komunikasi. Ya, ini soal strategi sebenarnya ya. Komunikasi pemerintah sampai ke toko simpul itu sangat lemah. Sangat lemah. Sangat lemah. Ya, yang didahulukan adalah tutup jalan ini, tutup jalan itu, Iya, ya. Kemudian batasi aksesibilitas manusia iya, untuk ini dalam durasi tertentu. Malam hari saja, iya. siang tidak dibuka. Siang dibuka. Tujuannya apa? Untuk memutus penularan COVID-19. Itu logikanya di mana gitu? Lucu Logika ya. apa yang dipakai? Gitu? Iya. Ya? Siang dibuka, Siang malam ditutup. Nah, sekarang logika apa yang dipakai di situ? Nah, kemudian coba di-compare lagi dengan data yang muncul. Apakah dengan kebijakan seperti ini kemudian itu betul-betul akan membuat virus ini tidak ada? Toh hari ini sampai hari ini kita lihat masih ada tuh penambahan. Nambah terus ya. Nambah terus ya. Nah, sekarang apa yang salah? Ya pasti ada yang salah gitu. Iya. Nah, Ini harusnya lucu. itu yang dicari gitu, bukan mengambil sesuatu. Kalau saya nyebut, nggak usah terlalu ngade-ngade gitu. Iya. Jadi ini banyak sekali yang dibuat susah gitu. Ya ditutup sana, ditutup sini. Ya kita paham maksudnya, niatnya bagus sebenarnya. Tetapi apakah antara implementasi yang dibuat dengan tujuan yang diharapkan itu sampai antara das Solem dan das Sein itu ketemu tidak? Kalau tidak ketemu berarti ada sesuatu yang bermasalah. Iya, ada yang error berarti Ada yang ya. error. Nah, coba analisa saya begini. Masyarakat itu sebenarnya adalah ujung tombak. Ya. Iya. Masyarakat itu ujung tombak. Dia adalah gerbang utama, garda terdepan dari penularan wabah ini. Iya. Masyarakat bukan dokter. Dokter itu garda terakhir. Garda terakhir ya. Dialah yang terakhir yang akan mengurusi. Dia ini kan korban. Iya. Mengurusi korban. Mengurusi Yang korban. membuat korban itu masyarakat. Masyarakat. Nah, kalau masyarakat tidak paham dengan ini, sampai kapan ini akan bertambah terus jumlahnya, dokternya kelimpungan, bahkan ikut jadi korban, meninggal? Kan sudah banyak cerita ini kita dengar kan? Iya. Semua itu dari mana? Dari masyarakat. Nah, sekarang masyarakatnya salah atau enggak? Enggak salah, saya bilang. Kenapa? Karena tidak ada komunikasi yang sampai ke mereka. Komunikasi yang mereka lihat itu di televisi, di media sosial, di Iya. mana-mana. Hanya itu kok yang didapat. Antara berita hoax dan benar nih masih belum Ya, tahu sudah kan? nggak tahu mereka. Nah, cobalah tanya Pak RT misalnya, paling yang ditunggu bantuan langsung, bantuan sembako, Iya. atau apa, hanya itu. Iya. Juga saya tidak mau menyalahkan RT yang bersikap seperti itu, tidak. Tapi karena memang persoalan ini tidak sampai kebijakan itu tidak menyentuh mereka.